Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akrom Rosadi, Sarjana Pendidikan, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Islam Terpadu Nur Hidayah. Saya juga sebagai mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran real dalam rangka uji kinerja dengan materi pembelajaran yang berjudul Sabar dalam Menghadapi Musibah dan Ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas mimpin doa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Nah, sebelum kita mulai, mari kita cek kehadiran dulu. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, pertama Wildan Lutfi. Hadir. Hadir. Farel. Hadir. Hadir. Tuan Alif Rizky. Hadir. Alfa. Oh, izin ya? Izin. Bagus. Hadir. Hadir. Ibrahim. Hadir. Haidar. Izin ya. Fatih. Hadir. Misbah Abi. Hadir. Alvin. Saya. Fahri Hafid. Hadir. Zain. Hadir. Syafiq. Izin ya. Rafif. Hadir. Hadir. Wildan udah. Taki. Hadir. Hadir. Zufar. Ardi ya. Irwan. Hadir ya. Alhamdulillah, ternyata mayoritas pada hadir semuanya. Untuk mengawali, coba kita berdiri semuanya. Silakan kita berdiri semuanya. Diangkat tangannya ke atas. Satu tangan kanan diangkat ke atas, tangan kanan, kemudian ditaruhkan di kepalanya untuk memotivasi diri kita. Saya bisa, saya bisa. Ikuti apa yang saya ucapkan. Saya bisa, saya bisa. Saya bisa, saya bisa. Satu kali lagi. Saya bisa, saya bisa. Kemudian tangan kanan ditempelkan ke teman yang sebelah kanannya. Jika tidak ada, maka gini aja, tetap di. Ya, udah. Kemudian sambil nempel ya, nempel. Terus ngomong ke temannya. Kamu hebat, kamu hebat. Kamu hebat, kamu hebat. Kamu bisa, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ya. Ada yang masih ingat pelajaran pekan lalu? Ayo, kemarin tentang bab musibah ya, betul sekali. Hari ini kita mempelajari tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, sebelum kita mulai, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertama, kita akan membaca dan menghafal Al-Baqarah 155 sampai 156. Kemudian kita mencoba memahami surat tersebut. Kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, kita semuanya seharusnya bisa menjelaskan apa itu sabar, apa itu tabah, apa itu tawakal, dan bagaimana cara supaya kita sabar dalam menghadapi ujian atau musibah.
Itu mungkin yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan ini beberapa hampir sama seperti tadi. Nah, kita langsung saja ke ini. Ada pertanyaan. Coba dibaca. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menghadapi musibah dan ujian dengan sikap yang benar menurut ajaran Islam? Dan bagaimana sikap tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu terima kasih Mas Taki. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik ya. Nah, ini sebuah video. Disimak baik-baik. Nah, ini adalah video karya dari teman-teman kalian semuanya. Bagus sekali ya videonya. Ini Ustadz ambil potongannya saja dari video yang tadi ditampilkan. Coba ada yang bisa menjawab contoh ujian yang dialami oleh dalam video ini. Contohnya apa? Saya. Ya, silakan. Orang yang ditabrak diuji dengan kesabaran. Orang yang ditabrak diuji dengan kesabaran dapat menahan marah atau tidak. Terus video yang kedua, orang yang terkena cipratan air kotor. Terima kasih, itu buat tangan untuk. Dan pertanyaan kedua. Nah, contoh musibah dalam video tersebut. Saya. Ya, silakan Mas Irwan. Dialami oleh siswa yang tidak sengaja ditabrak karena dia berjalan tidak melihat sekitar ada orang apa tidak. Sudah. Terima kasih kepada Mas Irwan. Terus kali ya semuanya tepuk tangan. Nah, ini tadi ketika kita sudah menyimak video tadi, pasti ada perbedaan antara musibah dan ujian. Pertama, musibah itu kejadian yang tidak diingat, betul gak tadi? Betul. Contoh dari video tadi apa? Tidak diinginkan. Ada orang kena kotoran cipratan air, kan dia tidak ingin itu terjadi kan. Kemudian ujian, tantangan atau cobaan seperti tadi orang yang nabrak, orang yang kita misalkan saya nabrak ke Zen, Zen marah nggak? Wajahnya wajar, marah nggak? Pasti marah, tapi dia menahan. Itu contoh ujian. Itu contohnya dari video tadi. Sifatnya kalau ujian musibah pasti negatif, yang tidak kita senangi. Kalau ujian kadang senang kita sukai, kadang tidak kita sukai. Contoh yang kita sukai apa? Misalkan, wah bagus, punya motor bagus, senang nggak? Senang. Itu mungkin ujian. Kehilangan uang bisa ujian nggak? Bisa. Punya tablet bagus, termasuk ujian? Bisa. Nah, gitu kan. Itu contoh. Tujuannya musibah, teguran untuk kita. Seperti kejadian waktu dulu di Aceh mungkin. Masih ingat? Atau mungkin pas pernah saya sampaikan kejadian di Jawa Tengah. Ada gunung meletus kemudian ditimpa satu desa di situ. Teguran untuk masyarakat sekitarnya supaya tidak diulangi. Kalau ujian, ya nguji ketahuan kesabaran kita. Seperti kisahnya mungkin ada salah nabi kita dikena penyakit apa? Kulit. Siapa namanya? Nabi Ayub. Nah, betul sekali ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke berikutnya. Nah, mari kita baca dan pahami surat Al-Baqarah 155 sampai 156.
Nah, monggo silakan membaca tadi. Ya, silakan dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Terima kasih. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Sekarang pertanyaan kedua. Ini ada ayat yang dikasih warna hijau. Kira-kira hukum tajwidnya apa? Pilih salah satu potongan ayat saja. Siapa yang mau menjawab? Ya, ayo silakan Mas Jen. Potongan ayat wal ju'i itu kan hukum min mat tobi'i karena jim bertemu mau mati. Ya, betul sekali, ada mat tobi karena ada doma bertemu dengan wow, mati. Betul sekali jawabannya ya. Ya, ya, mari kita tepuk tangan untuk Zen dan Fatih. Kalian pade-pade semuanya. Ini ada juga yang lain, mungkin ada yang bersedia menjawab. Mungkin Mas Syafiq, silakan. Yang warna hijau saja. Hukum kasroh tanwin bertemu dengan mim, yaitu idgham bi gunnah. Bunyi ayatnya mana? Wa naqsim minal amwali wal anfus. Betul semuanya? Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mas Syafiq. Masih ada satu lagi, mungkin bisa bersedia Mas Syafiq atau siapa? Mas Syafiq silakan jawab. Masih ada satu lagi. Itu wanakum bisyai'in minal khauf, itu sama seperti tadi, ada kasroh tanwin bertemu dengan mim, yaitu idgham bi gunnah. Syai'im minal khauf. Terima kasih, betul ya? Betul sekali. Mari kita lihat, tadi sudah membaca ayat, hukum tajwidnya apa, berarti sudah bisa semua ya? Ini kan pernah kita pelajari semuanya di sebelum di kelas 11 sudah pernah, kelas 10 juga sudah pernah. Nah, ini ada kosakata ayat. Nah, sudah bisa ya? Seperti ini ada walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu. Ada lam di situ, kata yang menunjukkan arti sungguh, pernyataan untuk penekanan. Pasti Allah akan menguji kita. Bagi siapa? Orang-orang beriman. Kalau orang beriman, itu orang kafir diuji nggak oleh Allah? Diuji juga. Gitu. Dengan apa? Mungkin dibiarkan dengan kekafirannya. Gitu. Terlena atau tidak mereka? Kita lanjutkan. Ini ada asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Silakan ada yang bersedia menjawab kira-kira apa penyebab turunnya surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Ya, silakan. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu ketika suami dari Ummu Salamah atau Abu Salamah itu meninggal dunia. Ya, betul ya jawaban kita. Coba lihat. Iya, betul sekali jawabannya, karena ada peristiwa meninggalnya suami dan putranya Ummu Salamah. Beliau tidak stres, tidak mengeluh, tapi malah bersabar. Akhirnya setelah itu dia dapat imbalan dirawat, dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat tersebut. Jadi kalau kita sabar dengan ujian yang kita terima dan kita sabar, pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi. Kalaupun tidak sekarang, mungkin di nanti kelak. Kalau sudah kita meninggal, masuk surga, pahala yang melimpah. Nah, ini pengertian sabar. Ada yang tahu apa arti sabar? Sabar. Nah, sabar apa artinya? Menahan atau tertahan. Tertahan, menahan sesuatu. Mau marah nggak jadi karena ditahan marahnya. Ini ada ayat hadis an Jabir qala nahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqtala syai'un minad dawabi sabron. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah untuk membunuh sesuatu dari hewan karena sabar. Mungkin karena ada peristiwa apa, Rasul melarang membunuh sesuatu untuk menguji kesabaran kita.
Masih pengertian sabar ini ya arti secara istilah. Tadi kan sabar menahan. Kalau secara istilah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Akan tadi pada hari ini mungkin ada yang sabar mau istirahat padahal udah mau jadi kantin pada udah bel atau udah masuk kantin udah mengeluarkan uang nggak jadi beli gitu. Karena sabar. Nah udah masuk kok masa saya jajan di kantin gitu. Itu salah satu mungkin contohnya. Atau mungkin yang di gambar video tadi contoh sabar. Mau marah ditabrak temannya nggak jadi. Seperti yang diutarakan oleh Irwan Galang tadi. Atau sama Mas siapa tadi? Mas Bagus ya. Seperti di dalam ketika mengomentari video tadi. Nah ini pembagian sabar. Masih ingat? Pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contohnya apa kira-kira? Contohnya sabar taat pas sholat tarawih. Contohnya apa? Sabarnya gimana? Pas sholat tarawih imamnya lama. Contoh sabarnya gimana? Mengikuti atau menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk. Ya betul sekali. Ikuti sholat tarawihnya sampai selesai. Jangan 8 rakaat udah pulang duluan padahal tarawihnya imamnya menghendaki 23 rakaat. Itu contoh sabar dalam taat pada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Nah, mungkin ada yang tahu sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Mungkin Mas Ibrahim. Contohnya temannya pacaran itu. Ada teman pacaran. Kamu sendiri bagaimana? Ikut pacaran atau tidak? Yaitu ketika ada teman pacaran, saya tidak mengikuti perbuatan tersebut. Ya, betul sekali. Dan menahan hawa nafsu saya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya, betul sekali jawabannya. Ketika ada teman kita pacaran, kita jangan sampai ikut terbawa ikut berpacaran itu. Kita harus tahan. Padahal memang berpacaran pada usia kalian hal yang menyenangkan dan membahagiakan gitu mungkin. Mungkin bisa jadikan motivasi untuk beberapa orang saja. Padahal itu bukan hal yang bagus, hal yang tercela pacaran. Yang ketiga, sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ditakdirkan misalkan nggak punya orang tua sekarang meninggal, sabar. Jangan malah, gimana kok orang tua meninggal, saya nggak terima. Itu bukan sabar ya. Kok tiba-tiba kita dilahirkan tidak punya tangan lengkap, sabar itu contohnya. Itu sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan tadi. Untuk membaca pertanyaan tadi mungkin ada tugas untuk kalian semuanya. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menghadapi musibah dan ujian dengan sikap yang benar menurut ajaran Islam, dan bagaimana sikap tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaan ini ada tugas untuk kita kerjakan bersama-sama. Kelas ini akan kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini ada pertanyaan. Tulis ujian dan musibah yang pernah dialami bangsa Indonesia. Apa sikap kita dan solusi yang harus kita ambil? Ini Ustaz sudah menyediakan lembarannya. Kolomnya silakan bisa nanti diisi. Tulis satu saja. Saya kasih waktu berapa menit saja? Satu saja. Kelompok. Nah tadi udah saya bagikan tulisan kelompok, silakan bisa ditempelkan diletakkan di depan mejanya. Yang kelompok ya ditaruh di depan mejanya. Nah silakan ditaruh di mejanya. Nah sudah, ada yang sudah menyelesaikan satu aja ujian. Contoh tadi yang sudah kita sampaikan tadi, yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Boleh buka tabletnya. Silakan boleh buka tabletnya. Boleh buka tabletnya. Ya silakan. Satu saja. Bagaimana? Sudah? Oh, lagi proses.
Di buku ada ayatnya. Boleh lihat buku nggak apa-apa. Tidak rapi nggak apa-apa. Gimana, sudah selesai? Oh, hampir selesai. Bagaimana? Wah, bagus sekali tulisannya. Wah, bagus sekali tulisannya. Wah, desainnya bagus sekali. Desainnya. Terinspirasi dari Google. Nah, ini gimana nih? Bagaimana nih? Oh, bagus juga nih. Desainnya bagus. Banyak variasinya. Bisa memudahkan dalam memahami. Wah, ada lem. Maaf ya, lemnya hanya 2. Akhiran aja Pak ya. Kalau sudah jadi bisa angkat tangan ditampilkan. Angkat ke atas ditampilkan. Ayo. Nanti kalau udah selesai diangkat terus ditampilkan ke yang lain. Diangkat. Nanti di garis saja. Oh, bagus. Bagaimana yang dirasakan perasaannya? Capek atau bagaimana? Sudah selesai ya? Satu saja, pilih ujian atau musibah. Satu, pilih musibah atau ujian. Tinggal pilih. Bagaimana perasaannya ketika ngerjakan tugas ini? Sulit atau mudah atau malah bahagia? Alhamdulillah saya mendapat ilmu yang baru tentang adanya sabar untuk menghadapi ujian atau musibah yang dialami. Ya. Sudah dapat? Nah, sudah dapat ya, sudah. Ya sudah. Lanjut. Jangan dulu. Kita coba, salah tidak apa-apa. Dicoba dulu.
Udah dapat? Ya, terima kasih udah selesai itu ternyata. Wah, ini juga udah hampir selesai. Ya udah dapat jawabannya. Monggo bisa dipresentasikan perwakilan tiap kelompok untuk membaca hasilnya. Ya silakan, kelompok mana dulu? 1, 2, atau 3 dulu? 1, 2, atau 3? Oh, kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Oh, Orang belum Ustaz. yang ini aja bacakan. Suatu umat. Oke. Silakan dibacakan kelompok 1, dipresentasikan. Dari kelompok kita, kelompok 1, deskripsi singkat tentang ujian itu adalah suatu hal yang tidak dikehendaki setiap orang. Oh iya. Dan solusi dan sikap yang diambil sesuai dengan ajaran Islam yaitu kita bersabar, bersyukur, dan meyakini bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Kelompok berikutnya, kelompok 2 siap? Ya. Ya, silakan. Deskripsi singkat musibah yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004. Terus solusinya menjaga diri dari maksiat supaya tidak mendapat teguran dari Allah SWT. Lalu sikap yang dapat diambil sesuai dengan ajaran Islam yaitu sabar dalam menghadapi musibah tersebut dan dapat diambil hikmahnya. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Oh, di belakang ternyata. Contohnya ada banjir di Jakarta, solusi dan sikap yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Kita harus sabar menghadapi. Yang kedua, berdoa meminta pertolongan Allah. Dan ketiga, mengingatkan dalam kebaikan, yaitu membuang sampah di tempatnya agar tidak terjadi banjir selanjutnya. Ya, terima kasih. Ayo kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, gampang ya ternyata ya. Nah, gampang sekali. Karena sudah pernah dialami oleh negara kita, sehingga kita dapat mengetahuinya. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Nah, ini sebelum kita akhiri nanti akan ada tugas ya. Ini ada tugas tertulis dikerjakan di rumah masing-masing. Ada ayat surat Al-Baqarah 155 sampai 156. Dicari hukum tajwid dan alasan kenapa hukum tajwid tersebut ini silakan nanti dikerjakan di rumah sebagai penilaian tertulis tentang hukum tajwid. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Apa yang kalian dapatkan setelah kegiatan belajar hari ini? Gimana, Irwan? Yang mana? Bisa mengetahui cara bersabar, dan kita tahu bahwa bersabar itu dianjurkan di dalam Islam. Sudah itu aja. Wah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Irwan. Bahagia atau sedih hari ini? Bahagia sekali. Nah, atau sedih? Ada yang sedih hari ini karena tadi malam ada ujian atau musibah? Gak ada ya? Oh, mati lampu ya. Kemarin kita pernah mengalami mati lampu sehingga mungkin pembelajaran tidak lancar. Nah, terima kasih semuanya yang sudah acara. Nah, syukron jazilan. Nah, alhamdulillah. Sebelum ini nanti ya tujuan kesimpulannya untuk materi hari ini, kita harus apa tadi? Sabar, bersabar ketika ada ujian atau musibah yang menimpa kita semuanya. Sebelum kita akhiri, kalau ada apa di sampingnya, tadi kan kita motong-motong ya, tolong sampahnya dibereskan, dikumpulkan. Nanti kalau pas bel istirahat bisa dibuang di tempat sampah.
Ayo, kalau ada sampah bisa dibereskan, ada kertas-kertas sisa dibereskan. Tadi tugasnya tolong dikumpulkan nih, kumpulkan ya. Tugasnya tadi tolong dikumpulkan. Mana tugasnya tadi? Tugasnya dikumpulkan dulu, yang tugas tadi. Nah, kumpulkan. Mana tugasnya dikumpulkan? Nah, terima kasih. Nah, kawan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab kedua mengenai bagaimana supaya hidup kita bisa bermakna dengan mengaplikasikan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh ya. Silakan ketua kelas atau perwakilan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan bahasa doa. Soalnya sikap berdoa. Doa pertama majelis mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila Ustaz ada salah kata atau salah mengucap, Ustaz minta maaf pada kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita takbir bersama-sama. Allahu Akbar.